Guys, sekarang Didi Davi berada di Mandala FM. Hari ini kita mau talk show langsung 3 radio sekaligus ditemani Mbak Sarah di sini. Ya. Halo, Ada radio apa aja, Mbak? Kita akan talk show nih sama Bang Ded. Ya. Itu radio yang akan mendengarkan talk show ini yaitu Radio Mandala FM, Radio Idola FM, dan juga Radio Basuma FM. Langsung 3 radio sekaligus. Oke, ikuti keseruan kita nanti ya. Oke, jangan lupa dengarkan di Radio Mandala FM, Idola FM Trambang, dan juga Radio Basuma FM Kota Bumi. Nah, ini single terbarunya Bang Ded yang berjudul Kisah ini baru beberapa hari rilis, sudah banyak banget loh yang request di Radio Mandala FM. Jadi untuk kamu nih yang ingin request, boleh banget request di Radio Mandala FM, Radio Idola FM, dan Radio Basuma FM melalui SMS WhatsApp di 0821 8340 5331. Yo Mandala Lovers, baru saja kita mendengarkan single terbaru dari Bang Didi Davi ya. Seperti janji Saras tadi bahwa jam 4 sore atau jam 16.00 kita akan talk show bersama Bang Didi Davi yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Kisah Ini, yang kita lagi dengarkan nih menjadi backsound di talk show kita. Sungguh menikmati banget nih kita nadanya. Dan sekarang di hadapan Saras sudah ada penyanyinya langsung nih. Yuk kita langsung berbincang-bincang. Kita sapa dulu nih. Halo Bang Ded, selamat sore. Halo Saras, suara Saras enak banget ya. Halo Mandala Lovers. Gimana nih Bang Ded kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terus makin semangat karena banyak banget yang request Gita Nada ini. Banyak Waduh, ya? booming banget. Aduh, Padahal juga, baru rilis ya tanggal 15 ya, baru 2 hari yang Maret. lalu. Aku juga bingung tadi pagi bangun-bangun kok WhatsApp tuh rame banget, banyak yang kirimin video. Ada video TikTok, video Instagram musik, Ya. terus ada juga video-video, ada yang ibunya, ada yang kerabatnya nyanyi lagu itu, ada yang sambil nyetir mobil. Jadi rame ternyata lagunya gitu ya. Iya, Saras Alhamdulillah. aja ya yang kaum milenial yang mendengarkan Gita Nada ini rasanya aduh terenyuh mendengarkannya. Aku pikir itu segmented aja yang suka, ternyata kalau milenial juga suka ya. Suka Amin, gitu. amin. Ini bagus sih soalnya ya, selain musik, suaranya Bang Dedy yang menyatu itu keren banget. Apalagi judulnya Kisah Ini, kayak mengenang suatu momen ya pada seseorang yang kita cintai. Dan Bang Ded, boleh dong ceritakan nih untuk single terbarunya ini yang berjudul Kisah Ini. Bagaimana nih awal mulanya? Padahal kan sedangkan nih Bang Dedy ini sendiri ya Mandala Lovers sudah banyak nih followersnya di akun Instagramnya yang di @travelbydedy. Aduh, ini Mandala Lovers harus cek nih, pasti bakal merasa ikut traveling juga bareng Bang Ded. Ya sebenarnya karena pandemi, jadi jalan-jalannya kan nggak boleh, jadi di lockdown dulu kita nih. Iya. Jadi karena jiwanya memang petualang, jadi meronta-ronta sebenarnya kalau diikat seperti ini. Sebelum pandemi itu ada 21 perjalanan separuhnya luar negeri yang tidak bisa dilakukan. Iya. Itu dibayar lah. Jadi hilang semua income ya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap berkreativitas. Kita main film. Alhamdulillah filmnya juga sudah tayang di bioskop. Iya. Ya, Ayu Dia dan Jalan Pulangnya itu tayang 27 hari di Transmart. Kita juga sudah gala premier di Iya. Palembang. Kita mau gala premier di Jawa, kena PSBB waktu itu. Nah, kita syuting film lagi. Kemudian untuk tayang tahun depan film Hikayat Pendekar Kakwa, film silat ya. Dan timbul lagi ide bahwa ini pandemi ini tidak boleh mematikan kreativitas sebenarnya. Jadi harus tetap berkarya, harus tetap produktif. Jadi gali lagi potensi, akhirnya ya ini dengan berkarya melalui sebuah lagu. Oke, Gitu. jadi ini pengalaman pertama Bang Iya, Ded betul. menjadi seorang penyanyi ya yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang pertama atau perdana yang berjudul Kisah Ini. Ini baru pertama aja ya Mandala Lovers yang mendengarkan, yang menyukai single terbarunya Bang Dedy ini udah banyak banget. Padahal baru beberapa hari yang lalu loh rilis single ini. Itu keren banget sih menurut Saras ya Bang Ded. Iya, mungkin karena lagunya itu bisa untuk keluarga, percintaan, persahabatan, jadi universal, jadi semuanya bisa ikut merasakan. Iya betul sekali ya Mandala Lovers yang di rumah juga nih yang sedang mendengarkan talk show ini dan sambil mendengarkan musiknya ya yang berjudul Kisah Ini, singlenya Bang Ded ini, itu waduh Mandala Lovers wajib dengarkan ulang-ulang, pasti nggak bakal bosen. Nah, jadi Bang Dedy ini juga selain traveler gitu ya, adalah seorang dosen juga yang bersertifikasi mengajar di 6 kampus. Aduh, kayaknya super sibuk nih Bang Dedy ya. Banyak banget nih kegiatannya gitu.
Dan katanya nih Bang Ded juga menjadi host Indosiar Lampungpedia. Iya, jadi kalau teman-teman di Lampung agak sulit tidur nih kalau malam-malam ya, tonton Indosiar tuh ada saya biasanya. Jadi ada program namanya Lampungpedia, itu kita keliling Lampung untuk mempromosikan wisatanya. Oke. Tapi kemarin sempat terhenti karena pandemi. Iya. Karena pandemi ini semua Iya. pada banyak banget ya terhalang kegiatan-kegiatan ya, termasuk pariwisata gitu ya, petualangan-petualangan gitu. Nah, Basicnya traveler. iya. Traveler kan bukan penyanyi gitu, jadi suaranya kan nggak yang menggelegar bagus begitu ya. Tapi dengan niat dan kerja keras, berlatih, latihan suara perut, latihan suara dada, perbedaannya apa, lari sambil nyanyi gitu ya. Begitu teman bilang lagu ini diciptain khusus Bang Deddy karena memang karakter vokalnya itu sudah jarang di industri. Dulu karakter vokal seperti ini ada Abang Baby Romeo gitu ya, tapi sekarang sudah jarang. Jadi kita coba yuk di industri, siapa tahu masih banyak peminatnya gitu. Dan ternyata memang terbukti banyak peminatnya gitu. Iya, banyak sekali. Sampai katanya Bang Dednya sebelum kita on air tangannya itu sampai pegel buat nyoba. Makin banyaknya yang ngetek ya. Iya, jadi dalam seharian ini udah sorotan itu udah 100, udah nggak cukup lagi, tambah lagi karena banyak yang ngetek. Mereka menggunakan lagu kisah ini itu untuk background video mereka gitu. Iya, benar sekali nih Mandalovers, apalagi di zaman sekarang ini ya, teknologi canggih, sosmed di mana-mana, ada TikTok, Instagram, Facebook. Oh iya betul. Ada sudah ada juga di TikTok ya. Tuh. Sudah ada juga di Instagram Music. Jadi mulai tadi pagi itu sudah banyak yang buat video TikTok. Iya. Pakai musik dari lagu kisah ini gitu. Jadi makin pegel nih tangannya. Tapi insya Allah semua yang ngetek Deddy Davi dan Travel by Deddy saya repost semuanya gitu ya. Itu menjadi Biar seru gitu ya. juga buat yang mendengarkan. Aduh, saya direspon gitu ya Iya. sama penyanyinya langsung oleh Bang Ded sendiri gitu. Dan bahkan sampai ada yang salam-salam melalui Radio Mandala FM, padahal Ya, belum Kak? talk show. Ini banyak banget yang minta request, pokoknya request Gita Nada ini gitu ya. Oke. Kisah ini yang Oke. baru saja rilis tanggal 15 Agustus kemarin, dan langsung banyak banget loh Mandalovers yang request, karena memang sih enak banget didengar. Amin. Dan semoga nih single terbaru ini bisa booming dan Amin. dikenal luas oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di negara kita tercinta ini ya. Dan Bang Deddy, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol-ngobrol. Boleh sambil minum? Oh boleh. Boleh, Kum, Lovers, Tabipun. Tabipun ya pun. Iya. Dan Mandala Lovers yang ingin ikutan gabung sama kita bisa nih melalui live Facebook kita di Mandala FM, atau bisa WhatsApp di 082183405331. Nah, Mandala Lovers juga bisa mendengarkan ya Gita Nada ini di platform digital musik. Iya. Di mana aja tuh, Bang? Di Spotify ada, di YouTube Music ada, di Apple, iTunes, semuanya lah. Jadi kalau pakainya apa? Oh nih, yang kalau saya di belakang nih, baca nih. Mas Aras. Ya. Bisa di Google Play Music, Deezer, dan juga Amazon Music, Spotify, YouTube, bahkan juga di iTunes, TikTok, Napster, dan juga Zahazal. Wah, Dan banyak lain-lain sekali, ya. dan lain-lain banyak banget nih. Jadi nggak terbatas ya. Iya. Jadi lanjut kita bincang-bincang sama Bang Ded nih. Untuk Bang Ded sendiri ini ya, punya inspirasi dari mana sih kok pengen jadi seorang penyanyi? Maksudnya entah ada seseorang yang menginspirasi Bang Ded sehingga Bang Ded selain jadi traveler itu pengen jadi penyanyi? Kalau dibilang punya cita-cita jadi penyanyi atau tidak, nggak pernah kebayang sih jadi penyanyi ya. Memang karena kan basicnya traveler gitu. Pandemi kemarin itu memang betul-betul di lockdown itu betul-betul yang meronta-ronta jiwa dan raga gitu. Pengen kemana ini nggak bisa karena memang harus ikuti aturan di rumah saja gitu. Jadi akhirnya ya memang di rumah aja cover musik, cover lagu gitu. Beberapa teman memang sudah ada yang sering Ded main ke studio rekam suara, nanti promosiin production house-nya gitu. Beberapa ada juga yang memang lu tuh punya karakter sebenarnya suaranya gitu, kenapa nggak diseriusin aja gitu. Duh, tapi gue kan bukan penyanyi gitu, takutnya nanti suaranya nggak terlalu bagus. Terus dia kasih saran, orang yang mau belajar keras itu akan lebih cepat maju dibanding orang yang punya bakat tapi dia nggak mau belajar gitu. Oke deh, siap, gue mau belajar gitu. Belajar, dan intinya pandemi ini malah membawa berkah sih gitu. Jadi menginspirasi buat teman-teman juga bahwa di masa pandemi ini stop mengeluh ya, karena semuanya udah pasti kena dampak. Betul dan sekali. kena imbasnya. Jadi
Sudahlah saatnya kita bangkit. Apa yang bisa kita gali dari potensi diri kita, itu kita asah, konsisten, kembangkan. Insya Allah ntar bisa jadi sesuatu. Nah seperti ini. Oke, benar. Jadi melalui musik ini menuangkan, Iya, betul. Menuangkan. Mungkin kalau nggak pandemi juga nggak jadi penyanyi ini. Karena bakal jalan-jalan sibuk Iya, ya. karena bakal jalan-jalan sibuk dan Iya, nggak betul. mungkin gitu. Betul sekali. Jadi ini bentuk menuangkan ekspresi Iya, Bang secara Ded positif. secara positif, karena tidak bisa berpetualang, tidak bisa traveling gitu kan ya. Di masa pandemi ini tentu kita tahu ya, Model Lovers, kita nggak bisa kemana-mana. Dan mengurangi mobilitas lah bisa dibilang. Nah, jadi Bang Ded ini menuangkan Betul. kreativitas Karena melalui kalau musik. sekali pergi itu bisa aku pernah sebulan nggak pulang-pulang tuh di Jepang, Korea, Jeju gitu kan. Wah. Kebetulan aku juga asesor pariwisata. Jadi kalau sudah keliling Jawa bisa 2 minggu nggak pulang, keliling Sumatera gitu. Jadi begitu di lockdown, udah di rumah aja. Begitu di rumah aja, ngapain ya? Gitu. Waduh, jadi bisa dikatakan sebenarnya hobinya Bang Ded ini awal mulanya itu memang dari travel ya, dari traveling ya. Aku tuh hobinya traveling sama olahraga sebenarnya. Oke. Olahraga. Kalau nyanyi ya sekedar hobi saja. Tapi ternyata hobi yang ditekuni itu ternyata bisa menghasilkan ya. Gitu. Jadi Mandala Lovers, kalau kamu punya hobi sekarang, tekuni saja, insya Allah bisa menghasilkan loh. Saya buktinya nih. Gitu. Jadi walaupun ada tantangan, bisa dibilang kendala juga, anggap aja itu proses pembelajaran gitu. Iya. Maju terus pokoknya. Maju terus pantang mundur Iya. ya Bang Ded. Oh iya Bang Ded, kita ini nggak cuma di Radio Mandala FM loh. Wow, iya, kita di 3 radio ya katanya. Iya betul banget. Kita mau sapa-sapa dulu dong Boleh, pendengar boleh. di Ya. Radio Idola FM di Tulang Bawang. Halo, Idola Halo. FM, Tulang Bawang. Selamat Ya. sore, pasti aktivitasnya sibuk Pak. Radio Basuma FM nih Bang. Radio Basuma di Kota Bumi. Kota Bumi ya, Kota Bumi. Wow, guys, 3 radio Iya, sekaligus di ini. daerah yang berbeda-beda tentunya. Karena memang Bang Ded tuh banyak banget yang kenal ya, banyak banget Amin, terkenal amin, nih. amin, Jadi amin. untuk Mandala Lover dan juga pendengar Radio Idola FM di Tulang Bawang dan juga pendengar Radio Basuma FM di Kota Bumi, yuk dengarkan single terbarunya Bang Deddy Davi ya, yang berjudul Kisah Ini, di radio-radio yang Mandala Lovers dengarkan, di Radio Idola FM dan juga Basuma, serta di Radio Mandala FM. Mantap. Dan Bang Deddy, Iya. kita lanjut ngobrol-ngobrol ya soal single terbaru dan juga hobi Bang Deddy. Iya. Kita udah bahas pokoknya. Nah, untuk planning ke depan nih Bang Deddy, kita mulai. Jadi kita nyanyinya nggak coba-coba, betul-betul mau diseriuskan. Single lagu kedua sudah disiapkan, lagu ketiga sudah disiapkan. Tinggal nanti masuk ke dapur rekaman, kemudian mastering mixing aja. Terus sambil tetap ada film juga, film layar lebar juga yang akan syuting. Masih tunggu situasi. Tentunya nanti suatu misalnya bisa nih Bang Deddy pergi traveling gitu ya, itu mengganggu nggak sih kegiatan Bang Deddy yang sekarang yang terbaru ini yang menjadi seorang penyanyi, atau enggak sih, kayaknya pas-pas aja gitu? Boleh Bang Deddy kasih tahu. Mudah-mudahan bisa dikolaborasikan sekaligus ya. Jadi sambil jalan-jalan, sambil buat video klip gitu di Eropa, seru kan? Seru banget, seru malah mungkin bisa buat ini konser kali ya. Nah, ya doakan aja ini coronanya cepat Iya. selesai ya, masa-masa ini ya, jadi bisa ada konser-konser lagi gitu. Iya tentunya, karena karya yang pertama ini aja kayaknya sudah booming, walaupun lewat sosmed gitu ya. Iya, Bang, iya. langsung. Zamannya sosmed sekarang sih Iya. ya. Apalagi kalau ditambah dengan konser, Iya, lewat live offline ya. performance gitu ya. Live performance. Belakangan juga. Bang Deddy ini sendiri juga banyak kegiatannya gitu kan ya. Tidak buat menjadi seorang penyanyi itu penghalang, bukan gitu ya, tetap dibalancekan. Insya Allah semuanya bisa dijalankan. Ini juga mencoba untuk menginspirasi teman-teman bahwa hidup itu cuma sekali. Jadikan itu berarti kalau bisa diisi dengan banyak hal positif gitu, supaya kita nanti kalau sudah tidak ada di dunia ini meninggalkan karya. Wih, keren. Tentunya banyak nih bakal karya-karya yang muncul. Amin, amin, amin. Setelah single terbaru ini. Bahkan udah mau planning mau keluarin 1, 2, 3 ya, Iya, single iya, terbarunya iya. ya, Bang Deddy. Aduh, semoga sukses ya Bang Lagu Deddy. keduanya bagus juga. Wah. Ini boleh spill dikit nggak nih? Boleh. Dia
pengennya tuh udah greget pengen nyanyi gitu, cuman nanti ya sabar Bang Sabar Det ya. sabar Bang Det ya gitu ya. Ini belum boleh ya, iya bos siap gitu. Aduh, keren banget, banyak banget juga ya WhatsApp, yang WA dia minta request. Banyak yang request ya? Yang minta Gita Nada dari Bang Dedi, kisah ini gitu ya. Iya dengar-dengar. Sekarang nih, selamat siang, saya Siti dari Pramuka, mau request lagu kisah ini. Dedi Davi halo ya. Siti, ya ntar diputerin Siti ya. Ada. Nih, dan juga tadi ada juga nih yang Itu berapa handphone semuanya? ada banyak WhatsApp handphone. ya yang mendengarkan. Dan ada Ibu Rosita Siombing tadi yang katakan salam untuk Oh, Dedi. waalaikumsalam. Ini orang Perancis ini. Jauh Dari katanya Perancis nih. sambil dengerin karena lewat streaming Oke, relay. iya. Iya. Salam buat Ilhan juga. Iya, betul sekali. Ini aduh, Ini teman jalan-jalan zaman dulu nih, udah keliling-keliling kita zaman dulu. iya, jalan-jalannya Bang Dedi mah udah keluar negeri ya. Mandala Lovers keren banget, udah ke beberapa negara, puluhan negara. Seru kali ya kalau jalan-jalan bareng Mandala Lovers kapan-kapan kita buat ya. Oh iya, boleh. Atau apa gitu ya. Doain saja. Mantap. Nah, Bang Det, kita agak bergeser sedikit nih melalui ini kan beda nih, sekarang penyanyi ini. Iya. Kita ngomongin petualang nih, boleh kan? Boleh. Bang Det, berapa lama sih Bang Det menjadi seorang traveler? Sudah berapa lama? Hobi jalan-jalan tuh dari SMA sebenarnya, naik gunung terus, kemudian sempat diusir sama bapak zaman dulu karena kerjanya naik gunung terus. Jadi kulit ini tahu abu-abu monyet itu ya, hitam metalik itu, hitam banget gitu. Jadi begitu diusir, hidup teman, curhat sama teman, kita diskusi. Ya mungkin karena kita buang-buang duit aja ke gunung tapi nggak menghasilkan. Oh yaudah deh, gue mau jadi tour leader, tour guide. Mulai belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, waktu itu belajar bahasa. Kebetulan SMA-nya dulu SMA 9. Masuk Unila tanpa tes gitu ya. Di Unila juga salah satu yang terbaik, jadi nggak sempat cari kerja tapi disalurkan jadi karyawan. Jadi karyawan itu kerjanya total lah, tapi Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur pakai lagi buat jalan-jalan sendirian dulu, solo backpacker. Jadi punya ekspedisi dulu dari Sabang sampai Merauke. Jadi aku mulai dari 0 km Indonesia di Sabang sana, sendiri gitu. Seru aja gitu. Lama-lama ya kenal luar negeri, kemudian kadang-kadang juga pernah ngasih materi, kan aku dosen juga sambil jadi dosen. Ngasih materi di beberapa negara, dapat penghargaan juga. Kemudian gak kerasa kok udah 35 negara ya gitu, 19 provinsi ya gitu. Pada akhirnya ke arah sini malah jalan-jalannya itu banyak banget yang dibayar. Jadi bukan keluar duit lagi, tapi dibayar ya? Gitu. Malah dapat duit gitu. Jadi jatuhnya endorsement ya, gitu, mempromosikan sesuatu produk gitu. Jadi bisa dikatakan ini hobi sekaligus menguntungkan. Ya, hobi yang menghasilkan uang. Iya, menghasilkan uang secara Jadi asik banget. Mandala Lovers kalau punya hobi, tekuni aja, siapa tuh bisa menghasilkan uang ya. Ini hobi juga public speaking, ini cuap-cuap gitu ya, Mbak Saras. Saudara, bukan hobi, tapi karena kita merasa nyaman gitu ya, jadi kayak ikutan gitu mendengarkan. Aduh, keren banget sih Bang Det. Ini jadi suatu motivasi, inspirasi juga nih untuk Mandala Lovers, karena Bang Det ini kayak multi talent gitu loh. Gak cuma penyanyi, tapi juga seorang dosen, segala kegiatan banyak banget. Ya, aku juga kaget itu ngetik di Google, ketik Dedi Davi itu keluar berita banyak banget itu. Bilangnya multi talent gitu. Terus jadi beban sedikit ya. Waduh, ini mau tidak mau memang harus lebih keras lagi bekerjanya karena ini sudah punya tanggung jawab untuk bisa menginspirasi kaum milenial. Iya dong. Kalau kaum milenial itu harus meluas ya, maksudnya pikirannya tuh harus terbuka gitu. Tentunya ini menjadi sosok tokoh yang bisa kita contoh nih Mandala Lovers dari Bang Dedi Davi ini. Nah, jadi untuk Mandala Lovers kembali Saras ingatkan ya, Mandala Lovers juga bisa mendengarkan single terbaru dari Bang Dedi Davi di Radio Mandala FM. Bisa request aja langsung melalui SMS atau WhatsApp di 0821 83405331. Atau saat Saras lagi siaran live nih bisa nih komen-komen di live Facebook kita di Mandala FM. Kalau di Basuma juga bisa request. Iya dong, di Basuma juga ya? Dan juga Idola FM di Basuma FM Kota Bumi. Mandala Lovers maksud Saras pendengar Basuma itu bisa request di Radio Basuma dan juga untuk
pendengar radio Idola FM Tulang Bawang itu bisa request gita nada atau single terbaru Bang Deddy Davy yang berjudul Kisah Ini. Karena ini musiknya asik banget. Bang Deddy ini boleh tahu nggak nih single atau lagu ini yang ciptakan Bang Deddy sendiri atau bukan, ada seseorang? yang ciptakan tuh teman namanya Adi Juna, itu dari mini labelnya Senko ID, dibantu juga dengan Citra, dibantu juga dengan Ragil, dibantu juga dengan Maman. Jadi ini project keroyokan. Dan semuanya itu orang Lampung gitu ya. Orang kita ya? Iya, orang Lampung. Jadi sebenarnya orang Lampung tuh punya banyak potensi. Memang sih. Gitu. Betul, jadi kalau sesama orang kreatif ketemu pasti dapat sesuatu. Suatu karya gitu. Jadi teman-teman harus cari teman-teman kreatifnya di sekitarnya, kemudian diskusi buat sesuatu yang positif gitu. Iya dong, kita harus menghasilkan sesuatu karya, menghasilkan sesuatu yang positif untuk membanggakan tentunya daerah Lampung, bahwa kita nih daerah Lampung anak-anak mudanya berkreatif semuanya. Berkarya. Boleh cerita tentang lagu ini? Boleh dong. Jadi lagu ini bercerita tentang hubungan yang dulunya indah, tapi mereka tidak bisa bersatu karena suatu hal. Jadi mereka harus berpisah dan kemudian mereka memutuskan untuk move on dan menjalani hidup masing-masing dan menyimpan kenangan indah itu dalam hati saja gitu. Jadi dalam nih maknanya. Jadi bisa untuk hubungan percintaan, kemudian keluarga, persahabatan. Makanya video-video yang nge-tag saya dari tadi pagi itu macam-macam tuh. Ada yang ibu sama anak gitu, terus ada yang hubungan percintaan, ada yang persahabatan juga. Merinding-merinding kalau mau lihat video mereka tuh kreatif-kreatif ya gitu ya. Iya, karena mungkin relate juga sama musik ini dengan apa yang mereka alami gitu ya. Jadi kayak dapet aja feel-nya. Sempet nggak pede sih awalnya karena, Traveler nyanyi lagu galau lagi gimana nih ya, biasa megang ransel gitu kan. Tapi ya mungkin keadaan pandemi ini membuat orang lagi jadi lebih melo mungkin. Iya betul Bang. Akhirnya dapat. Jadi dapat aja feel dengan lagu ini gitu ya, yang berjudul Kisah Ini. Kalau didengar ulang itu kayak gak bosan aja kayak, tapi malah sedih juga sih Bang ya. Yang inspiratif, artinya mencintai itu nggak harus memiliki gitu ya. Betul ya. Jadi ya sudahlah, kita move on aja. Kalau dulu pernah indah, udah cukup dalam hati aja udah. Dan kita sama-sama melanjutkan hidup gitu. Jadi inspiratifnya tuh di situ. Itu yang bikin sedihnya itu loh. Jadi kalau pernah inget mantan gitu ya, kena di sini. Gitu. Jadi terkenang ya. Atau yang punya keluarganya itu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini juga kena di situ. Mungkin dulu pernah bersama dengan ibu, dengan ayah, tapi mungkin ibu atau ayah sudah tidak ada lagi di sini gitu. Terus ya sudahlah, sekarang saya move on aja. Dulu kenangan sama ibu yang sudah di alam sana juga jadi tersimpan dalam hati. Iya benar. Jadi ini dapat aja feelnya dari lagu Kisah Ini ya Mandala Lovers yang mendengarkan. Jadi dapat, karena semua orang pasti merasakan hal itu gitu. Iya, katanya, Bang ini mah kisah ini mah kisah sejuta umat katanya. Iya, kisah sejuta umat, karena semua orang pasti mengalami hal seperti itu. Mencintai tidak harus memiliki. Kena dia di situ, Saras. Luar biasa Bang Deddy Davy, sungguh mantap banget nih inspirasinya, cerita tentang pengalaman, bahkan juga hobi yang menghasilkan. Amin. Gitu ya. Jadi ini menjadi cambuk juga sih buat kita di sekitar ya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kita harus lebih strong lagi, lebih berkarya lagi. Berkarya, kalau perlu kita berkolaborasi. Boleh teman-teman nanti WhatsApp saya atau DM Instagram, nanti boleh saling kenal lagi, nanti kita saling diskusi apa yang bisa kita kolaborasi, apa yang bisa saya bantu, nanti kita buat sesuatu lah gitu. Iya, dan Mandala Lover DEDDYDAVIE atau @travel by Deddy gitu. YouTube juga Travel by Deddy. Facebook Deddy Davy. Ini namanya kadang Deddy Davy, kadang Travel by Deddy ya. Ketukar. Karena memang dibedakan ya untuk upload. Iya, kalau Travel by Deddy itu memang personal branding saya untuk jalan-jalan, ya berpetualang gitu. Deddy Davy khusus untuk yang memang di dunia entertain nyanyi ini. Iya. Dan TikTok dong, Bang Deddy. Oh iya, TikTok Travel by Deddy juga. Ya aduh, harus punya juga TikTok ya. Iya, karena sekarang pengguna TikTok itu udah 8 juta katanya 8 juta, udah hampir banyak banget lah, lebih banyak pengguna TikTok daripada Instagram. Tadi aku kaget loh, pagi-pagi itu banyak yang ngirimin video-video TikTok. Bang, ini di TikTok sudah ada lagunya loh. Oh iya, gitu. Terus dikirimin video mereka pakai background TikToknya itu. Wah, jadi
jadi lebih semangat ya berkarya kalau diapresiasi Iya, seperti itu ya. betul. Awalnya sudah siap sih kalau memang ada yang bully gitu ya, ada yang Netizen-netizen iya yang gitu. Cuma bully, aku berpikirnya gini, ya namanya masih belajar. Iya. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini, yang ada hanya berhasil dan proses belajar. Iya. Proses belajar kadang-kadang salah, yang penting Iya. kita bangkit dari kesalahan gitu sih. Fokus kepada yang positifnya aja gitu. Mantap banget. Ya mudah-mudahan keluar nih dosennya, Pak dosennya. Dan Mandala Lovers ya di rumah juga ya bisa mendengarkan di platform digital musik ya, Iya. dimanapun, bisa di Spotify. Di Spotify tadi ada bang di Spotify, aku dengar di Spotify nih Journey enak banget ya untuk di mobil bawa gitu, Iya. jadi nyaman. Oke siap, thank you. Sangat-sangat menyentuh lagi lagunya, enak didengar. Aduh, bakal diulang-ulang terus nih, bakal banyak pendengarnya nanti. Amin, amin, amin. Nah, Bang Ded, Ya. boleh dong kasih harapan nih ke depan apa sih untuk Bang Ded dan juga untuk para pendengar, bisa kayak suatu wejangan gitu lah. Gitu ya. Kalau harapan dari saya pribadi, mudah-mudahan lagu ini itu bisa diterima di Belantika Musik Indonesia. Kalau masih ada kekurangan mohon dimaafkan, karena basicnya memang traveler ya, Iya. bukan penyanyi profesional yang suaranya bagus banget gitu, tapi insya Allah saya mau belajar ya. Kemudian harapan buat teman-teman di luaran sana, ini masa pandemi ini memang semuanya terkena ya, baik sektor apapun termasuk moral juga. Jadi bersabar, Iya. kemudian tapi jangan mengeluh, bangkit, segera bangkit, gali potensi yang dimiliki oleh diri, kemudian asah, kemudian konsisten di situ. Kalau ilmu dosen dari saya adalah ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa dipakai untuk menjadi kegiatan-kegiatan baru nih. Iya. Termasuk kayak saya kan main film, musik, ini kan ekonomi kreatif di sini. Itu bisa dipakai untuk mencari kesibukan baru yang bisa menghasilkan uang. Jadi kayak Saras nih hobinya apa selain beraktivitas di sini? Kuliner kah? Fashion kah? Itu coba digali. Selama masa pandemi itu waktu yang pas untuk menggali itu. Kemudian adaptasi, inovasi, kolaborasi dengan orang gitu. Setelah itu sudah mulai jadi, konsisten aja di situ, insya Allah menghasilkan. Gitu. Jadi ini saya ulang-ulang, kalau orang sukses itu tidak, orang sukses adalah orang yang selalu punya satu alasan untuk memulai. Tapi kalau orang gagal selalu punya satu alasan untuk menunda. Jadi mau sukses atau mau gagal? Mau sukses? Sukses dong. Mulailah sekarang. Iya. Gitu. Nggak usah mikir panjang lagi ya. Ya, mulai aja dulu. Heeh. Nggak akan gagal, nggak. Kalaupun gagal, pakai prinsip yang tadi. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya berhasil dan proses belajar. Dan dalam proses belajar itu wajar kalau ada ayat Wajar, kesalahan. iya. Jadi kuatkan saja mentalnya. Gitu. Dalam hidup itu kadang di atas, kadang di bawah kok. Tapi bagaimana caranya hati kita tetap ada di atas. Gitu ya. Di atas dalam arti kata, walaupun lagi sedih-sedihnya kayak apa, hati tetap bahagia. Gitu. Tetap mentalnya harus kuat. Iya. Bukan di atas sombong, bukan ya. Tetap harus menjadi orang yang humble gitu. Aduh, ini yang Mandala Lovers yang mendengarkan langsung tergugah dengan langsung, aduh, mau berkarya iya. gitu. Nggak boleh terpuruk lama-lama. Kita juga belum tahu nih pandemi kapan berakhir ya. Betul belum tahu. Yang kita tahu adalah kita semakin lama terpuruk, semakin sulit ya. Iya. Semakin sulit ya, kantong sulit, kehidupan sulit gitu. PPKM aja dipelesetkan banyak orang ya. Jadi ya sudahlah, bangkit aja gitu. Bangkit dan selalu berpikir yang positif Ya, ya. betul. Berusaha sambil berdoa itu pasti ada hasilnya. Setuju ya. banget, Kita dengarkan musik Saras di Radio Mandala FM, di Radio Idola FM Tulang Bawang, dan juga Radio Basuma FM Kota Bumi. Jadi untuk Mandala Lovers dan juga para pendengar Radio Idola dan juga Radio Basuma itu bisa request di radio masing-masing ya. Bisa kapan aja request nanti. Oh, bisa kapan aja request ya? Tapi diputarnya di jam-jam tertentu. Oke guys, yang mau request lagunya bisa jam berapa aja. Kemarin Bang Didi minta lagunya bukan sama saya, sama radio. Saya bilang, oh gitu, bisa jam berapa? Nah itu aku belum tahu, nanti akan ada talk. Waktu ini memang singkat banget ya kalau ngomongin waktu. Tapi setidaknya udah banyak banget nih yang Bang Ded berikan ya untuk para pendengar. Kita rasakan, kita nikmati, menjadi motivasi juga. Semoga nih ya untuk Bang Ded single terbarunya yang berjudul Kisah ini terkenal, booming, enak didengar, karena apalagi sudah banyak yang nge-tag Bang Ded sampai pegal tangannya untuk nge-repost
tentunya segala usaha yang Bang Ded lakukan itu nggak akan sia-sia, pasti akan ada hasil yang terbaik. Amin, amin. Oke Bang Ded, demikian nih perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di Radio Mandala FM dan juga sudah didengarkan di Radio Idola FM Tulang Bawang dan juga Radio Basuma FM Kota Bumi. Dan nanti kalau misalnya ngeluarin single terbaru lagi, datang lagi ya? Oke, siap. Kalau perlu nanti kita datang ke Basuma dan ke Idola sekalian ya. Siap. Jalan-jalan. Dan Mandala Lovers dan juga para pendengar Radio Radio Idola FM dan juga Basuma FM, Saras dan Bang Ded pamit nih dari ruang dengar para pendengar. Dan jangan lupa tetap dengarkan single terbaru Bang Dedi Devi di Radio Mandala FM, Radio Idola FM, Radio Basuma FM dan juga platform musik digital, bahkan di sosmednya Bang Ded. Iya. Dan juga Mandala Lovers, kita dengarkan nih Kita Nada dari Bang Dedi Devi, Kisah Ini. Mandala Lovers, keep on listening.